Di tengah gelombang laut Mediterania, ombak menghantam tanpa ampun. Angin menjerit di antara kegelapan malam. Sesosok tubuh terapung, mengambang tak berdaya. Tak ada arah, hanya cahaya kecil yang berkedip dari tubuhnya. Sebuah kapal nelayan Italia melintas. Para awak kapal tengah bermain kartu, hingga salah satu dari mereka melihat sesuatu di laut. Tanpa membuang waktu, 5 orang segera menarik tubuh itu ke atas kapal. Awalnya mereka mengira pria itu sudah tidak bernyawa. Tapi saat ia bergerak, mereka sadar masih ada kesempatan menyelamatkan hidupnya. Mereka membawanya ke dalam, membaringkannya di atas meja. Kapten kapal segera bertindak. Wetsuit hitam dipotong, dan di punggungnya terdapat 2 luka tembak. Peluru-peluru itu segera dikeluarkan. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah bekas luka di pinggul. Saat dibuka, ditemukan benda kecil dari logam. Bukan senjata, bukan pelacak, tapi sebuah proyektor mikro. Menampilkan angka, nomor rekening bank di Swiss. Tiba-tiba pria itu sadar. Refleksnya tajam, nalurinya terlatih, tapi pikirannya kosong. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Ia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Beberapa detik kemudian, ia kembali tak sadarkan diri. Tapi satu hal menjadi jelas. Pria ini membawa lebih dari sekedar luka. Ia membawa misteri besar yang belum terpecahkan. Di markas besar CIA di Virginia, sebuah laporan baru saja masuk. Daniel Zon melangkah cepat ke kantor Alexander Conklin. Ia membawa kabar yang sudah dipastikan, misi mereka telah gagal. Conklin hanya diam, memandangi foto kapal pesiar yang tergeletak di mejanya. Ia tahu misi ini bukan misi biasa, dan kegagalannya bisa membawa konsekuensi besar. Sementara itu, di atas kapal nelayan yang telah menyelamatkannya, pria yang tak tahu namanya perlahan mulai pulih. Tapi ingatannya masih gelap. Selama 2 minggu, ia membantu para nelayan bekerja, sambil mencoba menyusun kembali jati dirinya. Ia tahu cara mengikat simpul, tahu banyak bahasa, tahu cara bertahan hidup, tapi semua itu datang begitu saja. Tidak satu pun kenangan kembali padanya. Sang kapten kapal berusaha menenangkannya. Ia yakin, cepat atau lambat, ingatannya akan kembali. Keesokan harinya, kapal berlabuh di sebuah kota kecil. Sang kapten memberinya sedikit uang, cukup untuk membawanya sampai ke Swiss. Pria itu mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Tanpa nama dan tanpa arah yang jelas, ia naik kereta menuju Swiss dan bermalam di bangku taman bersalju. Saat 2 polisi mendekatinya dan meminta identitas, ia tidak bisa menjawab. Mereka mencoba menangkapnya, namun dalam sekejap, insting bertahan hidupnya muncul. Hey, aufstehen! Hoch! Di waktu yang hampir bersamaan, CIA memutar rekaman dari Paris. Seorang tokoh bernama Wombosi mengaku menjadi target percobaan pembunuhan. Masalahnya, Wombosi tahu terlalu banyak. Ia sedang menulis buku yang bisa membongkar operasi-operasi rahasia CIA, lengkap dengan nama-nama. Ancaman ini tidak bisa diabaikan. Direktur CIA ingin jawaban. Apakah benar ini ulah orang dalam? Wakil Direktur Ward Abbott keluar dari ruang rapat dan segera menemui Conklin. Mereka berbicara secara tertutup. Abbott menyinggung satu hal, proyek Treadstone. Conklin mengaku mereka memang mengirim seorang agen. Tapi sejak 2 minggu lalu, tak ada kabar. Aset itu hilang. Dan sejak saat itu, mereka terus berusaha menemukannya sebelum semuanya terbongkar. Sementara itu, setelah mengikuti petunjuk dari perangkat logam di tubuhnya, pria itu tiba di salah satu bank di Swiss. Ia hanya membawa satu potongan informasi, nomor rekening dari alat kecil yang ditemukan di dalam tubuhnya. Ia mengikuti prosedur keamanan ketat, termasuk pemindaian sidik jari, hingga akhirnya sebuah kotak berangkas dibawa ke hadapannya. Di dalam kotak itulah misteri identitasnya mulai terbuka. Sebuah paspor dengan nama Jason Bourne dan alamat rumah di Paris menjadi petunjuk pertamanya. Namun yang mengejutkan, ada lebih dari sekedar satu identitas.
Di bawahnya tersembunyi tumpukan paspor lain dengan nama berbeda, semuanya dengan foto dirinya. Tumpukan mata uang dari berbagai negara dan sebuah pistol turut melengkapi isi kotak. Bond mengambil semuanya, kecuali senjata. Ia mengembalikan kotak itu dan meninggalkan bank, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seseorang memperhatikannya. Satu panggilan telepon segera dilakukan, ia sedang diawasi. Bourne mencoba menghubungi apartemennya di Paris, namun yang terdengar hanyalah suara pesan otomatis miliknya sendiri. Saat itu pula, ia menyadari dirinya sedang diawasi. Dua polisi mulai mendekat. Insting bertahan hidupnya aktif. Ia menghindar dengan cepat, melintasi jalanan bersalju dan bersembunyi di tengah keramaian. Saat kejaran meningkat, ia berlindung ke konsulat Amerika Serikat. Di sana, ia bertemu dengan Marie, seorang wanita muda yang tengah berjuang mendapatkan visa. Petugas tampak terlalu tertarik padanya. Nalurinya mulai berdenyut pelan. Sebuah firasat ada sesuatu yang tak beres. Ketika ia diminta untuk tetap di tempat, naluri bertahan hidup Bourne langsung bereaksi. Ia tak tahu siapa dirinya, tapi tubuhnya tahu persis bagaimana harus bertindak. Kejar-kejaran dimulai. Tangga demi tangga ia lewati, lorong demi lorong ia telusuri. Di ujung lorong, sebuah pintu terlihat seperti jalan keluar. Tapi saat dibuka, itu ternyata menuju bagian luar gedung dengan tangga yang terputus. Bourne mencoba naik ke atas, namun tas berisi semua barang pentingnya terjatuh. Tak ingin kehilangan semuanya, ia memutuskan turun perlahan dengan resiko tinggi. Di gang belakang, jauh dari kejaran, Bourne kembali bertemu Marie, wanita yang sebelumnya ia lihat di konsulat saat mengurus visa. Percakapan singkat terjadi. Marie kesulitan finansial, sementara Bourne butuh seseorang untuk membantunya keluar dari Swiss. Bourne pun menawarkan kesepakatan $20.000 sebagai imbalan untuk membawanya ke Paris. Marie dengan ragu namun tertarik menerima tawaran itu. Sebuah kerjasama terbentuk bukan karena kepercayaan, tetapi karena kebutuhan. Dan bersama-sama mereka melangkah menuju Paris, membuka babak baru dalam pelarian yang semakin berbahaya. Sementara itu, di markas CIA, Alexander Conklin, pemimpin operasi rahasia Treadstone, menghadapi tekanan dari atasannya. Ia bersumpah untuk menutupi segala keterlibatan CIA dalam insiden dengan Wombosi. 3 agen lapangan segera diaktifkan untuk satu misi, membungkam Jason Bourne. Setibanya di Paris, Bourne menuju alamat yang tertera di paspornya. Ia dikenali oleh penjaga gedung dan mendapati apartemen yang penuh petunjuk samar tentang siapa dirinya. Sebuah nomor telepon yang ditekan ulang menghubungkannya ke Hotel Regina, tempat yang mengenali salah satu nama aliasnya, John Michael Caine. Tapi ada kabar mengejutkan, Caine dikabarkan telah tewas 2 minggu lalu. Namun, jawaban baru itu segera terganggu oleh bahaya yang nyata. Agen pembunuh bernama Castell menerobos masuk dan menyerang Bourne. Something wrong? Pertarungan brutal pun berlangsung, hingga akhirnya Bourne berhasil mengalahkannya. Tapi upaya interogasi gagal. Castell memilih mati dengan melompat dari jendela ketimbang memberi informasi. Dari dalam tas Castell, Marie menemukan lembaran buronan dengan foto mereka berdua. Ketakutan mulai merayap. Bourne pun mendesaknya untuk pergi dan menjelaskan segalanya ke polisi. Tapi Marie masih terguncang, tak percaya. Dirinya baru saja masuk sebagai daftar buronan. Ia hanya terdiam. Tak ada pilihan, Bourne membawanya. Mereka menghindari polisi Paris dan bersembunyi semalaman. Esoknya, mereka mencari petunjuk di Hotel Regina, berharap menemukan jawaban dari nama yang melekat pada masa lalu Bourne, mencari catatan John Michael Caine. Di sisi lain, CIA berusaha mengaburkan fakta. Conklin mencoba mengelabui Wombosi dengan mayat palsu,
berharap bisa meyakinkan bahwa orang yang berusaha membunuhnya telah tewas. Tapi Wombosi tidak tertipu. Ia tahu persis mayat itu bukanlah orang yang menyerangnya. It's not him. Jadi mati sofu etele. Akibatnya, untuk menutup kebocoran, Conklin mengirim seorang agen dengan julukan The Professor untuk membungkam Wombosi selamanya. Di sisi lain, Bourne mulai merangkai potongan-potongan masa lalunya. Ia menyelidiki insiden pembunuhan terhadap Wombosi, serta upaya pembunuhan terhadap dirinya yang gagal. Saat menelusuri koneksi dari salah satu identitas palsunya, John Michael Caine, berbagai fakta mulai terhubung. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan pahit. Dirinya adalah agen pembunuh yang gagal menyelesaikan misi. Sebuah laporan surat kabar semakin menguatkan kesimpulannya. Wombosi dilaporkan memberi keterangan kepada polisi bahwa 3 minggu sebelumnya, seseorang menyusup ke kapalnya. Saat orang itu mencoba melarikan diri dengan melompat ke laut, Wombosi sempat menembakkan 2 peluru ke arah punggungnya. Says I'm an assassin. Tak lagi aman di kota, Bourne dan Marie melarikan diri ke pedesaan Prancis. Mereka berlindung di rumah Eamon, seorang teman lama Marie. Dengan segala yang telah terjadi, Bourne sampai pada sebuah keputusan penting. Ia ingin melepaskan diri dari masa lalunya. Ia tidak ingin lagi menjadi seorang agen pembunuh. Ia memilih untuk berhenti menjadi Jason Bourne. Masa lalu boleh saja membentuknya, tapi kini ia ingin bebas dan menentukan hidupnya sendiri. Pagi itu, suasana rumah Eamon terasa aneh. Seekor anjing peliharaan keluarga tak terlihat di sekitar rumah. Biasanya, anjing itu selalu datang saat makanan disiapkan. Tapi kali ini, menghilang tanpa jejak. Bagi Eamon ini hal yang tak wajar. Anjing itu tak pernah pergi jauh, apalagi saat makanan sudah menunggu. Bourne segera merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. You need to get out of sight and in the basement as quick as you can. Dan benar saja, seorang pembunuh profesional yang dikenal sebagai profesor telah mengambil posisi di atas bukit. Tujuannya jelas, menghabisi nyawa Jason Bourne. Namun, Bourne telah mempersiapkan diri. Ia langsung beraksi. Dengan senapan laras ganda, Bourne melepaskan tembakan ke arah sebuah tangki, menciptakan ledakan besar yang cukup untuk mengalihkan perhatian sang profesor, yang mengawasi dari jauh dengan senapan sniper di tangannya. Dengan kesempatan itu, Bourne berlari menuju hutan, berusaha menjauh dari bahaya. Tak lama setelah itu, ia menghadapi profesor secara langsung. Dalam konfrontasi tersebut, Bourne menembakkan 2 peluru ke tubuh profesor, dan mulai menginterogasinya. Profesor mengungkapkan keterkaitan mereka dalam operasi Treadstone. Namun, informasi yang didapat tidak banyak. Profesor menghembuskan napas terakhirnya. Peristiwa itu membawa Bourne pada langkah selanjutnya. Ia mengambil $30.000 dari uang yang ada dan memberikan seluruh uang yang ada di dalam tas untuk Marie demi keselamatannya. Dengan ponsel milik Profesor, Bourne menghubungi Conklin dan mengatur pertemuan di Paris di sebuah jembatan terbuka dengan satu syarat mutlak. Conklin harus datang sendirian dan menunjukkan dirinya tanpa senjata. Tujuan Bourne lebih dari sekedar pertemuan. Dengan ingatannya yang masih rapuh, ia bertekad mencari tahu siapa sosok di balik operasi Treadstone, program yang telah membentuk dan menghancurkan hidupnya. Hari pertemuan pun tiba. Dari kejauhan, Bourne mengamati jembatan itu, memperhatikan setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Ia melihat Conklin muncul, melakukan seperti yang diminta, membuka jas untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. Namun, tujuan Bourne memang bukan untuk bertemu. Ia hanya ingin memastikan sosok Conklin yang sebenarnya. Jason, I told you to come alone. I guess that was too complicated. So try this. I'm gone. Di balik aksinya, Bourne sudah menyiapkan langkah berikutnya, menanamkan alat pelacak di kendaraan Conklin.
Semua itu dilakukannya untuk melacak lokasi rumah aman dari Operation Treadstone yang ada di Paris. Setibanya di sana, ia menggunakan perangkat elektronik untuk memicu alarm di semua mobil yang terparkir di sepanjang jalan. Suara berisik dari alarm yang berbunyi mengalihkan perhatian para penjaga, memberi Bourne kesempatan untuk menyusup ke dalam rumah aman tempat Nicky Parsons dan Conklin bernaung. Di dalam, Bourne akhirnya menemui Conklin dan menodongkannya dengan senjata. Ia menuntut jawaban tentang Treadstone, tentang alasan mengapa dirinya menjadi target buruan tanpa henti. Conklin mengungkapkan realitas di balik bayang-bayang Treadstone, sebuah program rahasia pemerintah yang dirancang untuk membentuk aset manusia menjadi senjata sempurna. Bourne adalah salah satu dari aset itu, produk dari manipulasi dan pelatihan brutal. Namun, Conklin tidak hanya memberikan jawaban. Ia sendiri ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Laut Mediterania. Mengapa misi Bourne untuk menghabisi Wombosi berakhir gagal? Di saat itu, ingatan terakhirnya tentang misi yang gagal kembali terbuka. Bagaimana ia membatalkan pembunuhan terhadap Wombosi setelah melihat anak-anak Wombosi, sebuah tindakan yang membuatnya terjebak dalam dilema moral dan akhirnya tertembak saat melarikan diri dari perahu. Dengan ingatan itu, Bourne mengambil keputusan untuk meninggalkan Treadstone dan memberi peringatan pada Conklin agar tidak mencoba mengejarnya. Namun, ia segera menyadari bahwa Conklin telah diam-diam memicu alarm dan pasukan cadangan sedang dalam perjalanan. Sebuah baku tembak sengit terjadi. Di tengah kekacauan itu, Bourne berhasil meloloskan diri ke dalam gelapnya malam. Di sisi lain, Abbott memutuskan untuk mengakhiri Treadstone. Ia mengirim seorang agen untuk menyelesaikan Conklin dengan cara yang tak terdeteksi. Setelah itu, Abbott menghadiri sidang di hadapan komite pengawas, mengklaim bahwa Treadstone hanyalah program pelatihan yang gagal, lalu segera mengalihkan perhatian mereka ke proyek baru yang ia sebut sebagai Blackbeard. Waktu berlalu, dan akhirnya Bourne menemukan Marie di Mykonos, bekerja sebagai penyewa skuter untuk para turis. Mereka akhirnya bertemu kembali, menandakan akhir dari perjalanan panjang mereka dengan harapan baru untuk kemudian hari. 2 tahun setelah peristiwa di Paris, Jason Bourne dan Marie menemukan ketenangan di sudut terpencil dunia, di Goa, India. Bourne berusaha membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, satu hal tetap menjadi misteri. Ia masih terjebak dalam kekosongan. Tak tahu siapa dirinya, hanya dihantui oleh nama dan potongan masa lalu yang terus mengusiknya. Sedikit demi sedikit, ingatan-ingatan terpotong mulai bermunculan. Bayangan samar tentang sebuah pembunuhan di Berlin yang perlahan menggerogoti ketenangan pikirannya. Di saat yang sama, di Berlin, operasi rahasia CIA tengah berlangsung. Di bawah pengawasan Wakil Direktur Pamela Landy, seorang agen melakukan transaksi senilai $3 juta untuk mendapatkan Nevsky Files, dokumen penting yang berkaitan dengan pencurian $20 juta dari CIA 7 tahun sebelumnya. Namun, transaksi itu berubah menjadi tragedi. Seorang pembunuh bayaran bernama Kirill, yang bekerja untuk kepentingan tersembunyi, menyusup ke lokasi. Ia menanamkan sidik jari Bourne pada bom di ruang bawah tanah, membunuh agen CIA dan sumbernya, lalu mencuri berkas beserta uang tersebut. Those are shots. Semuanya kemudian diserahkan kepada Yuri Gretkov, seorang taipan minyak asal Rusia. Namun langkah Kirill tidak berhenti di sana. Dengan jejak yang sengaja diarahkan kepada Bourne, Kirill melanjutkan perburuan ke Goa. Di dalam keheningan pagi, Bourne merasakan sesuatu yang tak kasat mata, bahaya yang mendekat tanpa suara. Gerak-gerik asing di antara keramaian membuat nalurinya siaga. Tanpa menunggu jawaban, ia segera menjemput Marie. Tak ada waktu untuk menjelaskan, hanya insting yang berbicara.
Bagi Bourne, Treadstone telah kembali menghantuinya. Mereka melaju secepat mungkin, meninggalkan segalanya. Tapi pelarian itu terhenti tragis. Di tengah pengejaran, Kirill melepaskan tembakan dari kejauhan. Peluru menembus kendaraan mereka mengenai Mari. Mobil kehilangan kendali dan terjun bebas ke dalam sungai. Kirill yakin bahwa Bourne telah tewas dalam kecelakaan itu. Ia segera meninggalkan lokasi. Sementara itu, Bourne berhasil menyelamatkan diri, tetapi kehilangan Mari yang tak pernah kembali dari kedalaman air. Duka dan rasa bersalah mendorong Bourne untuk mencari jawaban. Tanpa membuang waktu, Bourne berangkat ke Italia. Ia harus menemukan jawaban, mengungkap siapa yang kembali memburunya, dan mengapa hidupnya sekali lagi masuk ke dalam bayang-bayang dunia yang coba ia tinggalkan. Di Berlin, jejak sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian mengarah kepada satu nama, Jason Bourne. Pencarian jawaban membawa Pamela Landy ke markas CIA di Langley, Virginia, tempat ia menelusuri asal-usul sidik jari tersebut. Di sana, Landy menemukan keterkaitan Bourne dengan sebuah proyek rahasia yang sudah dihapus dari catatan resmi, Treadstone. Namun, Kepala Divisi Ward Abbott bersikap tertutup. Ia mengaku tidak tahu keberadaan Bourne dan enggan memberi banyak informasi. Meski begitu, Landy tetap mendesaknya. Ia meyakini Bourne terlibat dalam pembunuhan agen CIA dan informan di Berlin. Terlebih lagi, nama seorang agen yang diduga mencuri dana sebesar $20 juta tercantum dalam dokumen yang dicuri. Bertahun-tahun lalu, seorang politisi Rusia bernama Vladimir Nevsky nyaris membongkar kasus ini. Sebelum ditemukan tewas di Berlin. Menurut versi resmi, Nevsky dibunuh oleh istrinya yang kemudian bunuh diri. Setidaknya, itulah cerita yang selama ini dipercaya. Di sisi lain, Bourne juga sedang mencari jawaban. Ia tiba di Naples, Italia. Saat paspornya dipindai, namanya muncul di daftar merah. Sistem memperingatkan, pria ini adalah ancaman. Tanpa menimbulkan kehebohan, petugas membawanya ke ruang interogasi. Di dalam ruangan itu, seorang agen CIA sudah menunggu. Tapi Bourne tetap diam. Tak sepatah kata pun keluar darinya. Sementara itu, kabar mengenai penahanan Jason Bourne segera sampai ke telinga Pamela Landy. Tanpa ragu, ia menginstruksikan dengan tegas, jangan lepaskan pria itu. Bourne adalah sosok berbahaya. Ia tak boleh dilepaskan, apapun alasannya. Dalam hitungan detik, Bourne melumpuhkan keduanya. Sang agen CIA dan petugas lokal tanpa suara, tanpa ampun. Ia lalu mengambil ponsel agen tersebut, menyalin isi kartu SIM, dan menyambungkannya ke perangkat miliknya. Ini bukan sekedar pelarian. Bourne sudah memperhitungkan semuanya. Ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Ia tahu apa yang dicari, jalur komunikasi, informasi, dan akses percakapan internal CIA. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana. Dalam dunia Jason Bourne, tidak ada yang namanya kebetulan. Melalui saluran yang ia sadap, Bourne mendengar sebuah nama baru, Pamela Landy. Ia juga mengetahui bahwa dirinya kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan di Berlin. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bourne tahu pasti, ia tidak pernah berada di Berlin saat kejadian itu. Sebuah kejanggalan yang membuatnya bertanya-tanya. Jika bukan dia, siapa yang ingin menjebaknya? Tanpa membuang waktu, Bourne melaju dengan kendaraan curian menuju Munich. Di sana, ia menghadapi salah satu mantan agen Treadstone. Dari interogasi itu, Bourne mendapat informasi penting. Treadstone telah dihentikan setelah kematian Conklin. Namun, informasi itu tidak datang dengan mudah. Tanpa peringatan, sang mantan agen tiba-tiba menyerang. Sebuah pertarungan sengit pecah di ruang sempit, memaksa Bourne untuk bertarung.
Di sisi lain, Landy dan Abbott berusaha memperluas jaringan informasi. Mereka menghubungi Nicky Parsons, mantan koordinator lapangan Treadstone di Paris, satu-satunya orang yang pernah menangani Bourne langsung di lapangan. Namun, Bourne telah lebih dulu mengambil langkah. Ia melacak keberadaan Landy hingga ke Berlin. Dengan kecerdikan khasnya, Bourne mengetahui lokasi markas sementara mereka. Dari kejauhan ia mengamati, lalu menelpon Landy secara langsung. Tanpa basa-basi, Bourne ingin memastikan satu hal. Apakah Landy orang di balik kebangkitan Treadstone? Tapi penjelasan Landy justru menimbulkan pertanyaan baru. Ia menyebut satu kata, Berlin. Seketika, kilasan memori muncul, potongan samar tentang Vladimir Nevsky, sebuah hotel, darah, dan kematian misterius. Saat itu juga, Bourne melihat satu sosok yang dikenalnya, Nicky Parsons. Bourne tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal pasti, ia harus bicara dengan Nicky dan hanya Nicky. Karenanya, Bourne membuat syarat. Jika mereka ingin bertemu, hanya satu orang yang diizinkan datang, seorang wanita yang dikenalnya, mantan koordinator lapangan Treadstone. Landy mencoba bermain. Ia menjawab pelan, "Bagaimana jika kami tidak bisa menemukannya?" What if I can't find her? She's standing right next to you. Lokasi pertemuan bukan tempat sembarangan. Bourne tak pernah memilih lokasi secara acak. Tempat itu ramai, penuh demonstran, dan sulit dikendalikan. CIA tahu resikonya, tapi mereka tak punya pilihan. Nicky Parsons berdiri di lokasi dengan mata-mata Landy mengawasinya dari segala arah. Tak lama, ponsel Nicky berdering. Suara itu tak asing, Jason Bourne. Semua saluran telah disadap, dan Landy mendengar langsung arahan Bourne, mengarahkan Nicky untuk naik ke sebuah tram. Kepanikan seketika melanda, Landy menyadari semuanya mulai bergerak di luar kendali. Agen lapangan segera dikerahkan, tapi saat mereka mencapai tram, Nicky dan Bourne sudah menghilang dari radar. Mereka tiba di stasiun bawah tanah. Tanpa basa-basi, Bourne langsung bertanya, "Siapa Pamela Landy? Apakah dia pemimpin Treadstone? Dan mengapa mereka berusaha membunuhnya?" Dalam tekanan, Nicky menjelaskan bahwa insiden ini berawal dari Berlin. Minggu lalu, beberapa agen CIA mencoba mengungkap seorang mata-mata internal, tapi semua berakhir tragis. Mereka tewas dibunuh, dan satu bukti tertinggal. Sidik jari Jason Bourne. Namun Bourne segera menyangkal. Minggu lalu dia berada di India, ribuan kilometer jauhnya. Seseorang memburunya, tapi yang tewas adalah Marie. Potongan demi potongan mulai menyatu, kasus pembunuhan agen CIA, tragedi Nevsky, sidik jari Bourne, semuanya mengarah pada satu nama yang selama ini berada di balik layar Treadstone, Ward Abbott. Percakapan singkat antara Bourne dan Nicky mulai membuka celah pemahaman baru. Dari balik siaran penyadap, Pamela Landy mendengarkan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini tak terpikirkan. Bourne mungkin sedang dijebak. Di sisi lain, Danny Zorn, anak buah Abbott, mulai mencurigai sesuatu. Ia mendekati Abbott dengan temuannya. Zorn yakin ada kejanggalan. Bukti-bukti yang ditemukannya memperkuat dugaan bahwa Bourne telah dijebak. Namun sebelum kebenaran sempat terungkap, Zorn dibungkam. Show me again. What if you put a foot in? Di saat bersamaan, Bourne kembali ke tempat segalanya bermula, Hotel Breaker di Berlin. Di kamar itulah, potongan-potongan memori yang selama ini kabur perlahan mulai menemukan bentuknya. Bourne kembali mengingat dengan jelas. Ia memang dikirim untuk membunuh Vladimir Nevsky atas perintah Conklin. Tapi saat istri Nevsky muncul secara tak terduga, ia juga menjadi korban. Bourne menembak keduanya dan merekayasa semuanya sebagai kasus pembunuhan, bunuh diri. Namun, kedatangan Bourne ke hotel tidak luput dari pengawasan. Polisi dan tim CIA segera bergerak ke lokasi, bergerak cepat ke kamar tempat Bourne diyakini berada. Dari celah bawah pintu,
bayangan kaki melintas. Peringatan yang cukup bagi Bourne untuk bertindak. Dalam hitungan detik, ia bergerak. Keluar lewat jendela, menaiki tangga darurat, menyusuri atap, dan menyelinap turun ke jalan. Sekali lagi, Jason Bourne menghilang tanpa jejak, meninggalkan kekacauan dan pertanyaan di belakangnya. Pamela Landy yang kini tiba di tempat kejadian, segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Lokasi ini bukan sembarang tempat. Ini adalah TKP pembunuhan Neski, bagian dari misi rahasia Treadstone, proyek yang menciptakan Bourne. Lalu kabar lain datang, Danny Zorn ditemukan tak bernyawa, ia dibunuh. Saat itulah insting Landy menyala. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan hanya satu nama yang kini berada di pusat kecurigaan, Ward Abbott. Landy tahu ia harus segera menemuinya sebelum terlambat. Setelah potongan demi potongan terkuak, Jason Bourne akhirnya menghadapi dalang di balik semua kekacauan, Ward Abbott. Dalam konfrontasi penuh tekanan, Bourne akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini dikubur rapat. Abbott bersama tokoh bayangan Rusia, Yuri Gretkov, mencuri dana operasional CIA. Untuk menghapus jejak, Gretkov menyewa Kirill, seorang pembunuh bayaran, untuk menghabisi Bourne, lalu menjadikannya kambing hitam atas kematian 2 agen CIA. Namun, kali ini, Bourne bukan lagi mesin pembunuh Treadstone. Ia menahan diri demi mengenang Mary. Abbott dibiarkan hidup. She wouldn't want me to. It's the only reason you're alive. Tak lama setelah jenazah Danny Zorn ditemukan, Landy menghadapi Abbott secara langsung. Dan di ujung keputusasaan, Abbott mengambil jalan keluar paling gelap, mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Bourne meninggalkan sesuatu untuk Landy. Rekaman suara yang membongkar seluruh konspirasi. Dengan bukti kuat di tangan, Landy bergerak cepat. Gretkov, rekan gelap Abbott di Rusia, ditangkap oleh polisi Moskow. Namun sebelum penangkapannya, Gretkov sempat menerima satu informasi penting dari Abbott. Bourne masih hidup dan kini berada di Moskow. Tak butuh waktu lama, Gretkov segera menghubungi Kirill untuk menjalankan misi terakhir, menghabisi Bourne. Di tengah lalu lintas padat dan jalanan bersalju kota Moskow, Kirill mulai membuntuti Bourne. Dengan kendaraan hitam tak bertanda, ia menunggu saat yang tepat, dan saat Bourne mulai sadar bahwa ia diawasi, pengejaran pun tak terelakkan. Apa yang dimulai sebagai pengintaian cepat berubah menjadi kejar-kejaran brutal di jalan raya. Meski terluka sejak awal, Bourne memanfaatkan setiap celah. Ia menerobos kemacetan, menyelinap di antara mobil-mobil, bahkan melaju di jalur lawan arah. Tapi Kirill tak tertinggal. Ia terus memburu, menabrak, menyudutkan. Benturan demi benturan menggema di lorong beton. Mobil menghantam sisi jalan, kaca pecah beterbangan, dan suara logam beradu memenuhi udara. Hingga akhirnya, saat jalur terpecah menjadi 2 arah, Kirill kehilangan kendali. Mobilnya menabrak struktur beton pembatas dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, mobilnya hancur. Setelah pengejaran brutal yang nyaris merenggut nyawanya, Kirill tewas dalam kecelakaan. Tapi bagi Jason Bourne, segalanya belum selesai. Masih ada satu hal yang harus ia tuntaskan. Bukan sebagai agen, tapi sebagai manusia. Ia melangkah ke sebuah apartemen sederhana di Moskow, tempat tinggal putri dari Vladimir Neski, pria yang bertahun-tahun lalu dinyatakan membunuh istrinya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semua itu adalah kebohongan. Sebuah misi kelam dari Treadstone dengan Bourne sebagai eksekutornya. Dulu, Neski hendak membongkar penyelewengan dana CIA. Atas perintah sistem, Bourne dikirim untuk membungkamnya. Namun, saat misi tak berjalan sesuai rencana, istri Neski turut menjadi korban. Dan sang anak ditinggalkan, tanpa pernah tahu kebenaran hingga hari ini. Kini, Bourne datang bukan untuk menuntut pengampunan. Ia datang membawa kebenaran yang selama ini terkubur dan penyesalan. Ia mengaku meminta maaf. Itu saja.
karena ia tahu beberapa luka tak bisa diperbaiki, tapi setidaknya kebenaran harus dikembalikan. It changes things. That knowledge, doesn't it? Beberapa waktu kemudian, dari kejauhan kota New York, Bourne menghubungi Pamela Landy. Satu pertanyaan menggantung, mengapa CIA masih mencarinya? Namun Landy hanya ingin berterima kasih. Rekaman yang dikirim Bourne telah membongkar konspirasi besar di tubuh CIA. Nama Bourne kini bersih. Lebih dari itu, Landy memberikan sesuatu yang selama ini dirampas darinya. Identitas. Nama aslinya adalah David Webb. Landy menawarkan kesempatan untuk bertemu, tapi Bourne menolak. Ia memilih jalan yang selama ini ia jalani, menyendiri, menghilang dalam keramaian.